adik-adik, hore! Mari kita ikuti perayaan Natal Komisi Anak GKI Cinere dengan tema Saat Itu Sederhana pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 16 melalui YouTube channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Dipimpin Bapak Masinis, kita akan berpetualang naik kereta api menuju Kartasura dan bersama-sama merayakan Natal dengan sahabat-sahabat dari Sekolah Minggu GKI Kartasura. Yang lebih seru lagi, adik-adik dari setiap kelas hadir mempersembahkan pujian Natal. Dari kelas Balita 1, Balita 2, Balita 3, Balita 4. Juga dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Guntur Wibisono. Ditunggu kehadirannya adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Minggu umat yang terkasih. Hari ini 19 Desember 2021. Kita melakukan ibadah Minggu Advent keempat bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dari GKI Kelapa Cengkir. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Kau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Kau yang memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Mari menyiapkan hati. Juru selamat
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Umat yang terkasih, keadaan dan tantangan terkadang membuat kita takut dan cemas di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita ingin bersembunyi dan melarikan diri. Kita bersyukur karena Tuhan mengutus sesama untuk saling meneguhkan. Dan dalam kasih kita, persahabatan kita, kita dimampukan hidup dalam perjumpaan yang melampaui kerapuhan. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita datang di hadirat Tuhan untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari secara pribadi kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hari ini datang di hadirat Tuhan membawa segala penyesalan dan pengakuan kami. Ampunilah kami ya Roh Kudus ketika kami sering kali jatuh di dalam kedagingan kami. Daging yang lemah ini sering kali menguasai kami dengan segala kecemasan, ketakutan yang justru menjauhkan kami dari Tuhan dan mengandalkan diri kami sendiri. Ampunilah setiap kami Tuhan. Namun kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, yang kasih-Nya menyelamatkan setiap kami. Maka di dalam kelemahan kami percaya Engkau menguatkan kami. Di dalam ketidakmampuan kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Inilah ya Tuhan pengakuan kami. Kami rindu untuk terus dibaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Maka kami menyerahkan diri kami. Supaya hanya rancangan dan kuasa Kristus saja terjadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada
Umat Tuhan yang terkasih, hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita, maka kita masih hidup sampai saat ini dan berada di dalam kasih-Nya. Berita anugerah dari Tuhan Allah diambil dari Mika 7 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Yang demikian bunyinya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah telah mengaruniakan rahmat-Nya kepada setiap kita untuk kita boleh saling meneguhkan. Karena itu mari kita sambut rahmat Allah itu di dalam kehidupan kita hari demi hari. Damai Kristus besertamu. Umat terkasih, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk boleh terus dibaharui dan disegarkan oleh firman-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau untuk kesempatan pada minggu hari ini ketika kami boleh beribadah di dalam minggu Advent keempat ini. Dalam sukacita menyambut menyongsong kelahiran Kristus di tengah dunia, kedatangan Kristus yang kembali. Maka ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk terus disegarkan oleh firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pendeta Winner yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman kebenaran seturut dengan kehendak Kristus saja. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu ya Tuhan, karena umat Tuhan, anak-anak Tuhan sungguh rindu dibaharui oleh roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dan mempercayai beritanya. Dengan sukarela ia menerima baik kehormatan maupun celaan yang akan dialaminya karena menjadi ibu dari anak yang kudus, yaitu Yesus. Para perempuan di gereja seharusnya mengikuti teladan Maria dalam hal kesucian seksual, kasih pada Allah, iman kepada firman-Nya, dan kesediaan untuk taat kepada Roh Kudus. Maka dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 1 ayatnya yang ke-39 sampai 55 sebagaimana diceritakan dalam video berikut. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Maranatha. Shalom, Jemaat GKI Cinere yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah lama tidak berjumpa. Seingat saya 2019 pertengahan sebelum pandemi, terakhir saya khotbah umum di GKI Cinere. Kangen rasanya, karena dulu sempat praktek juga 6 bulan di GKI Cinere. Kangen berjumpa dengan jemaat GKI Cinere. Dan perjumpaan itu saya rasa menjadi hal yang berharga di tengah-tengah pandemi ini. Di saat kita ada di rumah, lalu berjumpa kembali dengan saudara-saudara kita, saudara seiman, apalagi dalam komunitas jemaat GKI Cinere. Tentu kita memiliki kerinduan dan juga sangat merindukan nongkrong bareng di GKI Cinere. Saudaraku yang terkasih, saat kita berjumpa, kita tentu merasakan, kita tentu dapat berinteraksi dengan saudara kita. Dan teks kita pada pagi hari ini menarik karena Elizabeth dan Maria, kedua perempuan yang tengah hamil. Saya coba membayangkan, saudara, kalau dua perempuan hamil bertemu, kira-kira obrolannya apa? Dan saya melakukan interview khusus sendiri dengan istri saya yang sudah punya pengalaman hamil. Kira-kira yang bakal ditanyain apa sih? Kira-kira yang bakal diobrolin itu apa? Di antaranya, saudara, pertanyaannya adalah, naik berapa kilo? Lalu menanyakan juga mengenai prosesnya, nanti rencana mau disesar atau lahir normal? Lalu pertanyaan muncul lagi, pakai dokter siapa? Oh ya, si A bagus. Oh ya, si B, dan seterusnya. Obrolan tentang dokternya siapa. Lalu kadang juga muncul pertanyaan, kemarin ngidam apa waktu hamil? Saudaraku, lalu saya tanya, doain enggak? Saling mendoakan enggak? Ya enggak lah, jawab istri saya begitu, saudara. Jadi ternyata memang percakapan dua perempuan hamil ya, kalau saling berjumpa, biasa seputar kehamilannya, masalah kesehatannya. Mungkin juga bahas soal kelaminnya apa nih, bayinya laki-laki atau perempuan.
Dan nampaknya suasananya berbeda sekali saat Elisabet dan Maria berjumpa. Tidak menanyakan seperti kita biasanya berjumpa sesama wanita yang sedang hamil. Namun kita melihat bagaimana Elisabet yang bersyukur, yang merasakan di dalam kandungannya bagaimana penuh dengan Roh Kudus. Dan begitu riang melonjaklah anak yang di dalam rahim Elisabet. Ini menarik saudaraku, karena kalau kita mau melihat background dari Elisabet, tentu berbeda dengan Maria. Elisabet seorang perempuan yang sudah cukup berumur, senior, dan dia adalah suami dari Imam Zakaria, seorang imam yang punya status di masyarakat. Dan ternyata Elisabet tidak lantas jealous ataupun cemburu atau nyinyir dengan Maria, perempuan biasa saja yang mengandung bayi Yesus. Lebih muda daripada Elisabet, tapi mengandung bayi Yesus. Elisabet gak nyinyir tuh, tapi malah bersyukur dan mendoakan Maria. Saya rasa ini pelajaran yang berharga sekali dari apa yang dilakukan oleh Elisabet, saudara. Bagaimana saling menghargai. Dan saya rasa ini make sense juga, karena Elisabet sudah merindukan anak cukup lama. Sehingga apapun, siapapun yang ada di dalam kandungannya, itu sudah menjadi sukacita yang disyukuri. Dan kita melihat perjumpaan ini memang akhirnya melampaui kerapuhan yang ada. Maria dan Elisabet ada dalam kondisi kerapuhannya masing-masing. Mereka sama-sama dalam kondisi hamil. Namun situasi pergumulannya tidaklah mudah. Satu dengan yang lain punya pergumulan masing-masing. Maria harus berhadapan dengan statusnya yang masih bertunangan dengan Yusuf. Elisabet dengan kondisinya yang sudah berumur dan hamil. Mereka sama-sama berjuang. Mereka sama-sama sepenanggungan merasakan kondisi kehamilan yang tidak mudah. Namun perjumpaan itu melegakan. Perjumpaan itu justru menghasilkan sukacita dan ucapan syukur. Maka kalau kita baca dari ayat 39 hingga 45, tidak ada kesedihan di sana. Justru adanya adalah sukacita. Diberkatilah engkau, berbahagialah. Kata-kata yang sangat positif dan penuh dengan sukacita. Ini bukti bahwa perjumpaan itu punya dampak. Saya rasa kalau kita berjumpa nggak harus dengan perempuan yang sedang hamil, atau misalnya kita sama-sama bertemu penderita kanker misalnya, akan merasakan relasi yang berbeda, interaksi yang berbeda karena sama-sama merasakan penyakit yang sama. Sepenanggungan itu memberikan dampak yang melampaui kerapuhan. Meskipun obrolannya juga seputar penyakitnya, tapi di saat kita bertemu dengan orang yang juga merasakan apa yang kita rasakan, saudara, itu akan memotivasi, itu akan memberi kekuatan dan semangat baru di dalam menjalani kehidupan meskipun penyakit itu tetap dialami. Disinilah kita memaknai betapa berharganya perjumpaan itu, betapa berharganya empati di tengah-tengah masyarakat kita. Dan saya rasa penting karena di situasi saat ini masyarakat kita memiliki empati yang cukup rendah, saudara. Coba diperhatikan berita-berita waktu lalu di saat Gunung Semeru meletus. Lalu berita sesudah
bencana itu terjadi, yang ada adalah banyak orang malah berfoto selfie, wifi, mengabadikan di tengah tempat lokasi bencana. Bahkan ada satu berita yang saya cukup geli dan sangat ironis mendengarnya, karena ada orang yang coba mencari kesempatan dengan mencuri barang dari rumah-rumah yang terkena dampak dari abu Semeru. Kita lihat betapa rendahnya empati masyarakat kita, yang bahkan dalam kondisi bencana masih sempat mencari keuntungan. Jangankan itu, pandemi ini pun yang coba mencari rezeki dari pandemi, mengais keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan merugikan masyarakat pun ada. Buktinya korupsi di bagian bansos misalnya. Kita lihat bagaimana masyarakat kita mempunyai empati yang rendah sekali. Maka perjumpaan menjadi berharga di saat kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Di situ kita ngobrol, di situ kita saling berbagi, maka itu akan menjadi perjumpaan yang menguatkan. Saudaraku, di bagian ayat 46 hingga 55, kita akan melihat nyanyian pujian Maria. Maria yang merespon dari sikap Elisabet yang bersukacita dan memberkati Maria. Lalu Maria merespon juga dengan nyanyian pujian Maria yang terkenal dengan istilah Magnificat, yang berarti memuliakan. Saudaraku, bentuk syukur diucapkan oleh Maria. Nyanyian syukur ini melampaui kerapuhan yang juga dialami oleh Maria. Perempuan biasa, tidak berstatus tinggi, tidak berdarah biru, tapi dipercayakan untuk dapat mengandung bayi Yesus, Mesias Sang Juru Selamat. Disinilah Maria bisa mengucapkan syukur, dan menurut saya Magnificat ini punya makna yang sangat mendalam. Yang pertama, selain ucapan syukur, saudara, saya juga melihat bagaimana Maria menggambarkan kondisi real dari Israel pada waktu itu yang ada di bawah penjajahan Romawi. Sehingga Maria di ayat yang ke-51 mengatakan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel. Kita lihat ada situasi di mana ada orang yang congkak, orang kaya yang cenderung berkuasa mengintimidasi. Dan memang saudaraku, kekuasaan Romawi pada waktu itu menetapkan Pax Romana di dalam sistem pemerintahannya. Pax Romana berarti Roma yang damai. Namun cara mendapatkan kedamaiannya adalah dengan penindasan, dengan pajak yang tinggi, dengan kekerasan, dengan berperang. Maria menggambarkan kondisi yang dihadapi pada waktu itu dalam nyanyian syukurnya. Dan sekaligus Maria juga menunjukkan bagaimana Kristus yang hadir adalah Kristus yang membalikkan kerajaan dunia. Kerajaan Allah kelak akan membalikkan kerajaan dunia yang penuh dengan kekuasaan, kekerasan, manipulasi untuk mendapatkan tahta. Yesus hadir memihak orang-orang yang seringkali diintimidasi, didiskriminasi.
Mereka yang tidak punya hak apa-apa, itulah yang diterima oleh Yesus kelak. Dan itu sudah mulai dinyatakan dari nyanyian pujian Maria. Dan beberapa orang melihat bahwa nyanyian pujian Maria ini mengandung makna revolusi yang cukup kuat. Bagaimana keadaan yang akan berbalik dengan lahirnya Yesus Sang Juru Selamat. Maria mensyukuri bahwa dia ada dalam bagian perencanaan itu. Ada dalam master plan penegakan kerajaan Allah yang akan membalikkan kerajaan dunia. Sebuah gerakan revolusi yang dimulai. Bagaimana penerimaan dan cinta kasih itu kelak akan dirasakan, dan Maria sudah merasakannya dengan kepercayaan yang diberikan. Nah, saudaraku, bagaimana perjumpaan itu melampaui saat Maria berjumpa dengan kuasa Tuhan melalui malaikat, itu pun melampaui segala kerapuhannya. Dan saudaraku, nyanyian Maria ini ternyata juga nyata. Tidak hanya sekedar nyanyian yang dinyanyikan belaka, tetapi menjadi semangat juang di berbagai negara. Pada era 1980-an misalnya, para diktator di Guatemala, saudara, itu melarang keras pembacaan Magnificat di depan umum karena mengandung nada revolusioner. Jadi masyarakat banyak yang menggunakan nyanyian Maria ini untuk memotivasi diri di tengah penindasan pemerintahan yang terjadi. Sangat cocok sekali sebetulnya dengan situasi yang Maria juga hadapi. Ternyata ini menjadi nyanyian yang sangat relevan bagi masyarakat yang juga mengalami intimidasi. Misalnya juga ada di Nicaragua, bagaimana di bawah dinasti Somoza, para campesinos, petani atau buruh tani, bahkan membawa tulisan Magnificat ini layaknya seperti jimat. Mereka yakini bahwa ini menjadi pondasi semangat mereka untuk melawan dan juga bertahan di tengah penindasan yang ada. Bagaimana Magnificat ini juga menyapa kita yang seringkali mengalami situasi ditindas, situasi diskriminasi yang kita hadapi. Bagaimana perjumpaan Tuhan dalam kehidupan kita di saat kita mengalami tekanan yang berat, membuat kita depresi dan stres berat dalam hidup ini. Perjumpaan itu melampaui akhirnya setiap kerapuhan kita. Maka saudaraku, di Advent yang keempat ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus yang akan menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kita melihat gambaran yang lebih besar, dan biarlah itu kita yakini sebagai cara Tuhan untuk menyentuh kerapuhan kita dan memulihkan setiap lini kehidupan kita. Mari kita sambut, kita siapkan hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king. Shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring.
coming, Mary's baby boy, bringing us a message of comfort and joy. Glory, hallelujah, what a wonderful thing. Christmas is coming, let the church bells ring. Glory filled the heavens, music filled the night. Shepherd heard the angels sing, wise men sound the light. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king, shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Moga-moga Immanuel, and ransom captive Israel, that Lord in longing peace I'll hear, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Immanuel shall come to thee, O Israel. Glory filled the heavens, music filled the night. Shepherd heard the angels sing, wise men saw the light. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king, shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Let the church bells ring. Let the church bells ring. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk ibadah yang kami lakukan bersama dengan keluarga kami hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali menyegarkan kami. Dan biarlah seperti tema ibadah kami pada hari ini, maka perjumpaan kami bersama-sama dengan Kristus boleh menjadi kekuatan yang melampaui kerapuhan kami. Hari ini kami bersama rindu berdoa ya Bapa. Kami rindu berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam menyambut perayaan Natal sebentar lagi. Ya Tuhan, tolonglah setiap gereja Tuhan, sehingga di tengah kondisi pandemi ini kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita sekaligus dengan penuh hikmat Tuhan. Bahkan ketika Natal harus kami rayakan dengan pelbagai keterbatasan. Biarlah sukacita dan berkat Natal itu tidak berkurang sama sekali di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami di dalam momen-momen Natal dan Tahun Baru ini. Khususnya keamanan bangsa dan negara kami.
Ya Tuhan, tolonglah setiap pemerintah, petugas yang membantu di dalam mengamankan setiap rumah ibadah yang melakukan perayaan Natal. Juga setiap daerah di dalam momen-momen libur Natal dan Tahun Baru. Tolonglah ya Tuhan, ketika pemerintah membuat peraturan PPKM, biarlah setiap warga negara juga boleh bersama-sama mendukung program ini dan mematuhinya. Tuhan sendiri yang menolong. Sehingga sekalipun ada keinginan, kerinduan untuk kami barangkali pulang ke kota kami masing-masing, untuk kami berkumpul dengan keluarga kerabat jauh kami, untuk kami menghabiskan waktu dengan liburan di luar kota. Namun biarlah kami boleh menjaga diri kami, sehingga kami juga boleh bersama-sama menghadirkan kehidupan dengan mencegah munculnya gelombang ketiga pandemi di Indonesia. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk secara khusus GKI Cinere. Dan bersyukur untuk setiap pelayanan di GKI Cinere. Dan biarlah Tuhan terus curahkan berkat Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang GKI Cinere. Sehingga dengan demikian GKI Cinere boleh terus hadir, mengada di tengah-tengah kehidupan jemaat, juga di tengah-tengah hidup bermasyarakat di mana Tuhan tempatkan GKI Cinere. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk setiap kami umat Tuhan. Untuk setiap kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan persoalan hidup kami. Setiap kami yang berjuang di tengah tuntutan kebutuhan hidup. Setiap kami yang berjuang di tengah tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Setiap kami yang berjuang di tengah kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Sehingga hanya kuasa dan kehendak-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu. Untuk kami boleh mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Juga kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam kelemahan tubuh karena lanjut usianya. Biarlah hanya kekuatan Tuhan saja yang senantiasa menopang, bahkan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan boleh curahkan. Sehingga setiap saudara, keluarga kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit, penyakit atau karena lanjut usia, tetap merasakan pemeliharaan dan cinta Tuhan di dalam kelemahannya. Kami mau serahkan ya Bapa setiap doa ini ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah terjadi di atas kehidupan kami segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 39. Demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Persembahan dapat juga disampaikan melalui scan QR Code pada warta jemaat atau layar display ini. Dengan sukacita dan penuh syukur, kita menyanyikan bersama. Pakailah, memuji
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami dan menjadi bagian dari kami. Bapa, bila kami telah menerima sebagian dari firman-Mu, terima kasih. Semoga Engkau juga selalu memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, dan juga saudara-saudara kami yang beribadah pada saat ini. Tiba saatnya kami juga memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa dalam nama anak-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di setiap situasi yang menegangkan, serta penuh dengan keputusasaan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Umat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi sejahtera. Christmas is coming, let the church bells ring. People celebrating the birth of a king. Shouting Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Christmas is coming, Mary's baby boy, bringing us a message of comfort and joy. Glory, hallelujah, what a wonderful thing. Christmas is coming, let the church bells ring.
Hosanna till the heavens ring. Christmas is coming, let the church bells ring. Let the church